makalah kami yang berarti pengertian yang berjudul pengertian objek, kajian, tujuan, dan manfaat filsafat. Bocor hilangnya suara. Bocor suaranya masih hilang. Halo? Halo? Ya, lanjut. Sudah keluar suaranya. Ya, baik. Sebelum kami mulai, kami sangat berharap masukan ataupun saran atau kritik yang bersifat membangun untuk memperbaiki makalah yang telah kami kerjakan ini. Tentu sangat banyak kekurangannya. Apalagi barusan saja Bapak katakan kami termasuk dalam zona merah ya. Maaf Pak, kami masih dalam tahap belajar dan insya Allah nanti akan kami perbaiki setelah mendapatkan koreksi dan masukan dari teman-teman serta Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kami langsung mulai mempresentasikan pengertian objek, kajian, tujuan, dan manfaat filsafat. MK Manajemen Pendidikan. Tiap filsafat ilmu berdampak pula kepada perkembangan ilmu pengetahuan. Karena tingginya tradisi keilmuan yang terpenuhi, sarana penelitian khususnya di dunia barat periode waktu diantaranya satu Khulafaur Rasyidin, yaitu pada tahun 632 sampai 661 Masehi, yang membangun sistem manajemen pendidikan yang masih tetap sejalan dengan ajaran yang diterapkan pada masa Nabi Muhammad SAW, khususnya mengenai sistem musyawarah. Yang kedua, Al-Farabi 870 sampai 950 Masehi yang menciptakan konsep kerjasama yang baik mengenai komunitas masyarakat yang unggul. Yang ketiga, Al-Mawardi 1972 1058 Masehi mengungkapkan pemikiran mengenai manajemen berasaskan petunjuk Al-Quran dan hadis yang diperlihatkan pada penguasaan saat itu. Yang keempat, Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi menggagas pemikiran mengenai konsep manajemen yang memuat prinsip-prinsip keadilan. 5. Ibnu Khaldun 1332 sampai 1395 Masehi, sosiolog muslim yang menganggap pemikiran mengenai konsep perspektif sosial dalam manajemen. Secara umum, prinsip manajemen pendidikan Islam yang diketengahkan ialah 1. Mencegah manusia dari kerugian dan kekufuran. 2. Selaras dengan hakikat penciptaan manusia. 3. Mencari keridhaan Allah. Mendidik manusia menjadi beradab, sejalan dengan tuntutan hak asasi manusia. Menggunakan pengetahuan dan keterampilan melakukan kebaikan. Dan yang terakhir ditujukan bagi kebahagiaan dunia dan akhirat. Surah Al-Falah. Kemudian objek kajian filsafat manajemen pendidikan Islam. Kumpulan pengetahuan untuk dapat disebut ilmu pengetahuan haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat dimaksud diantaranya objek material atau material objek dan objek formal objek. Secara teoretik, manajemen pendidikan Islam juga mengikuti kaidah-kaidah manajemen pada umumnya dengan objek kajian adalah lembaga-lembaga pendidikan Islam. Secara teoretik, manajemen pendidikan Islam juga mengikuti kaidah-kaidah manajemen pada umumnya dengan objektif. Sedangkan tujuan dan manfaat filsafat manajemen pendidikan Islam itu terwujudnya suasana belajar dan proses
Yang pertama manfaat dulu. Saya memanfaatkan manfaat terlebih dulu, yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan, atau yang sering kita kenal dengan PAIKEM. Dua, terciptanya peserta didik serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Terbekalinya tenaga pendidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Tertunjangnya profesi manajemen atau konsultan manajemen pendidikan. Teratasinya masalah mutu pendidikan. Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% mutu pendidikan disebabkan oleh manajemen. Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, relevan, dan akuntabel, meningkatnya citra positif pendidikan. Sedangkan tujuan pendidikan Islam, yang pertama yaitu pendidikan jasmani dengan keterampilan fisik, yaitu mempersiapkan diri manusia sebagai khalifah di muka bumi melalui keterampilan fisik. Tujuan pendidikan rohani yaitu untuk meningkatkan jiwa dari kesetiaan yang hanya menyembah Allah semata dan melaksanakan moralitas Islam yang diteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuan pendidikan akal yaitu pengarahan kecerdasan untuk kekuasaan Allah dan menentukan pesan ayat-ayatnya yang berimplementasikan kepada peningkatan iman dan takwa kepada Allah. Hal ini meliputi 3 tahap, yaitu kebenaran ilmiah atau ilmiah al-yakin, pencapaian kebenaran empiris, ain al-takin, dan pencapaian kebenaran meta-empiris, hak al-yakin. Tujuan pendidikan sosial yaitu membentuk kepribadian yang utuh yang menjadi bagian dari komunitas sosial. Tujuan pendidikan karir untuk mempersiapkan peserta didik dalam memasuki dunia dan karir. Kesimpulan dari makalah kami, sebagai program studi dengan bidang kajian khusus secara ontologik, manajemen pendidikan Islam menetapkan kawasannya berdasarkan fakta empirik dan konsep teoritik manajemen pendidikan Islam. Manajemen adalah sebuah konstruksi teorik, pendidikan adalah konsep substansif. Tetapi masih di tingkat genetik, sedangkan Islam adalah konsep substantif di tingkat partikularistik. Dengan demikian, secara definitif, manajemen pendidikan Islam adalah proses pengelolaan lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah, cukup sekian. Mohon arahan, bimbingan, serta kritikan yang membangun dari teman-teman serta Bapak pembimbing MK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Wabarakatuh. Ada yang minta gabung tuh, digabung dulu. Siapa moderatornya dari 3 narasumber? Difasilitasi Bapak Ibu yang lain untuk memberikan tanggapan-tanggapan lebih utama ya ketimbang pertanyaan, masukan-masukan untuk penyempurnaan makalah. Kritik boleh, lebih bagus untuk penyempurnaan tentu saja. Untuk kritik. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin ada sedikit masukan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam makalah Ibu sahabat
menyebutkan ada dua objek filsafat. Yang pertama tadi objek material ilmu, yaitu kalau yang pertama ada disebutkan Al-Quran, yang kedua pendidikan akal budi, yang ketiga itu ada alam fisik. Sedangkan yang kedua itu ada juga disebutkan objek formal ilmu. Mungkin yang formal ilmu. Nah, di antara kedua objek material ilmu dan objek formal ilmu, itu tadi Bapak mengatakan yaitu tidak terlepas daripada nalar kita itu. Ada bayani, ada fani, ada irfani, ada ilmi. Nah, untuk menghubungkan kedua objek nalar mana yang lebih mendekati, Bu? Ini mungkin masukan ataupun sedikit perhatian, dan terima kasih. Boleh disingkatkan. Boleh diringkas, Pak, pertanyaannya? Yang pertama, di dalam makalah Ibu itu ada menyebutkan atau ada menjelaskan objek material ilmu. Sedangkan objek formal ilmu itu tidak dirincikan. Begitu juga dengan kesimpulan, itu putus. Objek formal ilmu. Nanti dulu. Terputus. Maaf, Pak, terputus. Udah saya ingin hubungan objek. Kalau tadi tidak salah kami menyimpulkan pertanyaan Bapak, apa hubungan objek material dan objek formal? Benar? Pak Zahiri? Halo. Halo. Lanjut Bu. Halo Pak Zahiri. Ya. Suara Bapak terputus. Udah lanjut dulu ke tempat lain, mungkin sinyal kurang bagus kan. Ini semua bergabung. Untuk akal budi, alam fisik. Tapi yang katanya oleh objek formal. Ya, objek material ilmu, objek berbeda. Kan enggak? Pas hubungan. Bagaimana? Halo Pak Zahiri. Lanjut. Pak, pertanyaannya Pak. Tolong disingkatkan Pak. Di makalah Ibu, objek material ilmu itu ada Ibu jelaskan. Ya, ada objek material. Ilmu ada Ibu jelaskan. Ada penjelasan. Tapi untuk objek formal, ilmu itu tidak ada penjelasan. Apa saja yang termasuk ke dalam ilmu. Oh, ya, sudah Pak. Insya Allah sudah. Akan coba dijelaskan oleh Cut Lisna. Jadi di sini yang kami sebut di sini metode objek formal ilmu pengetahuan. Ya dah metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan tentang pendidikan Islam. Ada perbedaan antara metode epistemologi pendidikan Islam dengan metode pendidikan Islam. Nah, jadi metode Islam lebih berada pada tataran pemikiran filosofi, sedangkan metode pendidikan Islam berada pada tataran teknis. Nah, metode pendidikan Islam merupakan alat filsafat yang membahas pengetahuan Islam. Metode ini ada berapa metode ya? Ada beberapa
uh, metode intuitif atau manhaj zauki, metode dialogis atau manhaj jadali. Nah, yang keempat ada nah, jadi ada langsung ke objek formal itu. Betul. Objek formal itu. Mungkin dengan kata lain, objek formal ilmu pengetahuan di sini adalah metode pendidikan untuk membangun ilmu pendidikan Islam, Pak. Itu yang dimaksud. Metode. Mungkin yang menurut pendapat kami setelah kami dalami, yang dimaksud dengan objek formal, yang termasuk dalam objek formal, yaitu metode yang dipakai dalam membangun ilmu pendidikan Islam. Metode itu sendiri ada beberapa ya Pak ya. Mungkin di makalah yang kami bagikan di situ ada metode rasional, ada metode intuitif, dan metode dialogis. Mungkin itu penjelasan dari kami. Oh iya, mungkin di slide tidak disebutkan. Ya, mungkin ini kekurangan kami atau lupa kami buat di slide, Pak. Assalamualaikum, Pak. Sekian penjelasannya Pak Zahiri, gimana? Oke, mungkin ada itulah sebagai bahan masukan. Pak Zahiri. Silakan. Terima kasih Pak Zahiri. Sama-sama. Metode membangun pendidikan Islam yang objek formal ini. Metode sih. Kasih. Stop sharing dulu. Dan selesai cakap. Adik baca dari mana ada guru ni? Saya tanya aja dah. Halo Pak. Bagaimana pendapat teman-teman yang lain? Ada yang menambahkan? Akan atau mungkin yang memberi saran, masukan? Betul. Ada enggak? Oh, nikah. Ada dokumennya yang bisa keluar. Mungkin bisa lihat di makalah yang sudah dibagikan Pak, Bapak Ibu. Itu makalah sudah dibagikan di grup. Hanya untuk manajemen kok le pertanyaan yang harus pertanyaan juga Pak. Saya juga bukan dia. Soal yang lain. Bu narasumber, bisa ditampilkan hasil cek Turnitin kita. Seraya kita melihat isi makalah. Iya, sebentar Ustaz. Iya. Alhamdulillah.
Jadi pandai. Pandai dah dulu pada gede. Yuk. Nah, kita kita ni. Maklum nak ada kita ni. Ni bagi buatnya lah. Ya, selamat. Di dalam makalah belum ada ya sebenarnya definisi dari filsafat manajemen pendidikan Islam ya. Tadi dipertanyakan sama Pak Zahir ya. Ya, Pak. Ini hanya diungkap penjelasan-penjelasan yang tidak mengarah kepada pengertian ya. Pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, di situ ada beberapa istilah ya. Filsafat satu ya. Yang kedua manajemen. Yang ini maksudnya Pak? Bukan, yang hasil baru saya kirim, barusan saya kirim. Oh, ya. Ya. Jadi ada istilah filsafat, manajemen, dan pendidikan Islam. Nah, seharusnya di makalah itu diungkap pengertian filsafat terlebih dahulu ya. Oh, Baru baik. manajemen, dan yang ketiga pendidikan. Lalu apa pengertian filsafat, manajemen, pendidikan Islam. Jadi pertama tinjauannya begini ya, kalau kita mau mengungkap sebuah pengertian, biasa itu kita lihat dari dua sudut pandang. Pertama etimologi dan yang kedua terminologi ya. Secara etimologi, filsafat, manajemen, pendidikan Islam itu ada 4 kata di situ. Filsafat, manajemen, pendidikan, Islam. Nah, ya kan, berarti harus diungkap secara umum oleh narasumber apa makna dari 4 istilah dalam kajian hari ini. Lalu dipahami apa sebenarnya makna dari filsafat manajemen pendidikan Islam. Tentu saja itu maksudnya adalah pengertian secara terminologis ya. Jadi harus diungkap etimologinya bagaimana, terminologisnya bagaimana. Jadi sebenarnya ada banyak sumber ya. Nah, untuk membahas persoalan pengertian ini perlu kita gunakan 4 nalar itu ya. Ya, bagaimana filsafat di dalam Al-Quran hadis. Bagaimana filsafat menurut para filosof, menurut para sufi. Ya, bagaimana filsafat menurut para ilmuwan ya. Termasuk juga tadi ada manajemen ya. Bagaimana makna manajemen dalam Quran hadis ya. Menurut para ilmuwan, menurut para filosof muslim ya, menurut para pemikir muslim ya. Kemudian pendidikan, bagaimana pendidikan dalam Al-Qur'an, pendidikan menurut para pemikir baik itu filosof ya, sufi maupun ilmuwan, saintis ya. Dalam bidang apa, mungkin bisa diambil salah satu pendapat yang dianggap mewakili. Lalu ada Islam ya, apa itu Islam? Jadi sebab pertama itu harus menjelaskan secara umum, tidak mesti detail ya, karena kita sudah umumnya sudah tahulah makna masing-masing, tapi perlu diungkapkan secara umum, diambil pendapat 1 atau 2 tokoh yang dianggap mewakili. Jadi baru nanti diambil pendapat para ahli tentang apa itu pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam. Kalau tidak ditemukan pendapat para ahli misalnya, karena memang buku tentang filsafat manajemen pendidikan Islam ini kan masih relatif langka ya, sulit dicari. Kita bisa mengemukakan pandangan kita berdasarkan bacaan-bacaan tentang pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam ini. Jadi tadi sepintas saya share ya, saya cari informasi di Google Books, itu banyak juga informasi-informasi yang bisa menjadi masukan bagi narasumber ya. Baik, bisa ditampilkan Bu tadi hasil apanya? Ya, sebentar Pak.
Itu kelihatan. Sebentar, Pak. Sedang proses. Secara etimologi masih Islam Saya itu jelaskan satu-satu. Filsafat menurut Islam, menurut Al-Quran, menurut hadis, manajemen kita, pendidikan kita. Nah, secara etimologi Nabi. Itu sudah masuk itu. Sudah, Pak. Ini, Pak. Oke, koreksi ya. Tak ada merah. itu untuk mirah. Semua teksnya berwarna merah ini ya Bu ya. Nah, Ya Pak. merah, Iya Pak, semua merah. tidak ada yang tidak merah. Ini menunjukkan bahwa semua kalimat ini bukan kalimat Ibu semua. Nah, jadi ada warna hijau itu perbedaan sumber itu ya. Warna merah itu nanti di bagian bawah itu. Coba di paling halaman paling bawah Bu. Ah, oke. Nah, ini sumber yang sama ya. Nah, ini di myprophetic.blogspot.com ini sumber sama kemiripan ya dan seterusnya nanti bisa dilihat. Nanti saya download satu persatu untuk menunjukkan tingkat similaritas yang tinggi dari makalah Bapak Ibu sekalian ya. Ya ini hanya ya, kita masih di perkuliahan ya. Ya. Perkuliahan ini pengenalan bahwa sekarang ada banyak Oke, aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menilai makalah mahasiswa, makalah teman sejawat, makalah bawahan dan seterusnya. Yang paling akurat itu yang saya gunakan ini, itu nama aplikasinya Turnitin ya. Turnitin itu sangat akurat dan untuk berlangganannya pun harus mengeluarkan dana yang cukup besar. Oh. Jadi aplikasi Turnitin itu sangat akurat dan itu biasanya digunakan perguruan tinggi ya. Jadi di IAIN Lok Sumawi belum ada ini aplikasi Turnitin ini belum di apa. Dan kampus selama tempat saya mengabdi dulu masih mengizinkan saya untuk mengakses dan artikel Bapak Ibu saya periksa ya. Dan ini kan biasa ya di tingkat perguruan tinggi sejak adanya aturan tentang upaya penanggulangan plagiasi ya di perguruan tinggi. Akhirnya Kementerian Pendidikan Nasional, Kemendikbud atau Kemendikti, Kemendistekdikti itu menyarankan agar setiap perguruan tinggi menggunakan aplikasi Turnitin atau sejenisnya untuk memeriksa bukan saja karya mahasiswa tetapi juga karya dosen ya. Jadi Bapak Ibu dosen pun ya walaupun sudah bergelar master atau doktor atau profesor masih menghadapi persoalan yang sama ya. Masih menghadapi persoalan plagiasi yang tinggi ya. Dan banyak kasus ini. Jadi persoalan plagiasi ini bukan hanya persoalan akademik tapi sekarang ya sudah masuk ke persoalan hukum ya. Ada banyak dosen atau mahasiswa yang menghadapi persoalan hukum gara-gara
karya akademiknya mengambil karya orang lain. Nah ini perlu saya sampaikan di setiap perkuliahan, saya sampaikan ini karena tuntutannya bahwa kita semua yang ada di perguruan tinggi ini, baik mahasiswa maupun dosen, sama-sama menangkal praktik plagiasi ya. Nah praktik plagiasi ini bisa sengaja, bisa tidak sengaja sesuai dengan aturannya. Baik, jadi plagiat itu walaupun tidak sengaja itu bisa dibawa ke ranah hukum ya. Nah, ke depan ya kita berharap ya kita bebas dari unsur plagiasi ya. Baik sengaja maupun tidak sengaja. Bisa saja tidak sengaja ya. Nah, tapi pada umumnya sengaja. Nah ini memang ini dampak dari teknologi internet ya. Karena makalah-makalah Bapak Ibu semuanya judulnya itu ada di internet ya. Jadi kalau mau cepat mengerjakan makalah tinggal kopas di internet, tapi kalau dosennya memeriksa dengan aplikasi Turnitin maka akan dengan sangat mudah dosen itu menemukan apakah makalah Bapak Ibu itu orisinal atau KW ya. Jadi Bapak Ibu di perguruan tinggi itu kan ada pengelolaan jurnal ya. Pengelolaan jurnal itu sekarang setiap jurnal itu wajib memeriksa setiap artikel yang akan diterbitkan apakah artikelnya itu orisinal atau tidak orisinal dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, ini kan salah satu contoh, nanti ke depan nggak akan ditunjukkan lagi ya. Ini contoh karena makalah ibu ini yang pertama. Contoh beginilah dia kalau artikel yang tidak orisinal, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Ini kritik yang membangun. Nanti makalah-makalah Bapak Ibu yang lain akan saya share juga di grup biar bisa saling melihat ya. Iya. Yang penting makalahnya ini jangan diterbitkan secara resmi karena kalau diterbitkan di jurnal atau di media manapun nanti Bapak Ibu bisa bermasalah secara hukum ya. Jadi cukup untuk bahan diskusi saja ya. Iya boleh baik Pak. Diskusi saja. Terima kasih Pak. Jadi untuk sekedar bahan diskusi boleh, tapi untuk dipublikasi boleh saja kalau mau berperkara boleh gitu ya. Jangan Pak. Rekomendasikan tidak dipublish gitu ya. Karena terkadang begini ya, ada keperluan kita ya mau naik pangkat misalnya ada ketentuan-ketentuan tertentu untuk jabatan tertentu yang menghendaki karya ilmiah gitu ya. Dan karya ilmiah itu harus diterima. Dan itu biasanya banyak dosen ya. Dosen itu kan memang kalau mau naik pangkat ya harus tridharma perguruan tinggi ya. Salah satunya penelitian. Karena penelitian dan penelitiannya itu harus diterbitkan. Nah ini yang banyak juga dihadapi oleh dosen-dosen kita ya. Sebenarnya ada triknya ya. Ada triknya. Triknya itu adalah kita boleh membaca makalah orang lain dan memang harus untuk mendapatkan inspirasi. Tapi setelah kita baca, maka kita harus menjelaskan isi dari karya orang lain itu berdasarkan bahasa kita sendiri. Itu saja triknya. Tidak ada trik lain. Triknya adalah kita menjelaskan informasi dari buku atau artikel yang kita baca dengan kalimat kita sendiri. Ya, kita baca satu paragraf, kita pahami paragraf itu, maka kita kemudian membahasakannya kembali, menjelaskannya kembali dengan kalimat kita sendiri. Walaupun itu kalau dicek itu nggak akan muncul lagi Ustaz. Enggak. Jadi kalau apa yang kita bicarakan hari ini, kita kan lagi berbicara ya. Lalu kita tuliskan dari bahasa lisan tadi ke bahasa tulis, lalu kita cek di Turnitin itu 0%, tidak ada yang mirip karena cara kita berbicara itu spesifik, khas, sama dengan orang lain. Misalnya seorang ustadz ketika dia menjadi khatib Jumat, ya, itu kan dia tidak melihat teks, ya, tapi menyampaikan apa yang dalam kepalanya, ya. Apa yang gitu ya, yang sering mengisi khatib, pasti mengisi waktu menjadi khatib itu tidak membaca teks, tapi menjelaskan. Nah, kalau itu direkam ketika kita berkhutbah, lalu rekaman itu kita
transmisikan ke bahasa tulis, lalu kalimat-kalimat kita itu dicek, diturnitin, maka itu 0% ya, tidak ada kemiripan dengan manapun, dengan pihak manapun. Karena itu memang hasil dari pikiran kita sendiri. Ya. Jadi ketika Bu Ucup tadi menjelaskan misalnya, lalu penjelasan Ibu itu dituliskan, ketika dicek di Turnitin itu 0%. Jadi sangat ori dia, hasil dari pemikiran sendiri. Tapi kalau kopas dari internet, pastilah dia tidak ori, akan dianggap sebagai plagiasi ya. Baik, itu dari sisi originalitas ya. Oke. Dari segi substansi ya, dari segi substansi ada bab tentang pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam. Itu di dalam makalah tidak ada pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam. Bagaimana pendapat ahli tentang pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam? Nah, tapi sebelum ke pengertian secara terminologis, kita perlu melihat pengertian secara etimologi ya, dengan merujuk kepada setiap istilah yang ada di judul ya. Judul Ibu ini kan filsafat 1, manajemen 2, pendidikan 3, Islam. Nah, jadi harus diungkap paling tidak dalam 4 paragraf ya, 4 paragraf. Paragraf pertama menjelaskan apa itu filsafat. Paragraf kedua membahas tentang apa itu manajemen. Paragraf ketiga menjelaskan apa itu pendidikan. Yang ketiga apa itu Islam. Nah, tapi secara umum ya, dari berbagai penjelasan itu ibu-ibu rangkum terkait dengan 4 hal itu. Tapi ingat bahwa kita ini filsafat manajemen pendidikan Islam. Ya, ketika membahas tentang apa itu filsafat ya, maka kita melihat ya apa pengertian filsafat dalam sudut pandang Islam. Ya, apa itu manajemen dalam sudut pandang Islam? Apa itu pendidikan dalam sudut pandang Islam? Karena di luar Islam juga menyajikan pandangan mereka tentang filsafat, tentang pendidikan, tentang manajemen, ya. Jadi sama ya, manajemen istilah yang digunakan sama antara di dunia Islam dengan di dunia Barat, di Eropa, di Amerika, di Australia dan seterusnya. Sama ya. Pendidikan juga di Amerika ada konsep pendidikan, di Eropa ada konsep pendidikan, di Jepang, di Cina ada konsep pendidikan. Tetapi yang membedakannya adalah substansi dari masing-masing istilah itu. Jadi bisa berbeda filsafat di dunia Islam dengan filsafat di peradaban lain. Bisa beda hakikat pendidikan di dunia Islam dengan peradaban lain. Bisa beda antara hakikat manajemen dalam perspektif Islam dengan dunia lain, dengan peradaban lain. Nah, jadi istilahnya sama, tetapi substansinya berbeda karena dasar dalam perumusan setiap proses, setiap item itu, setiap istilah itu berbeda ya. Nah, kita kan sudut pandangnya Islam ya. Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Ijtihad ulama itu bisa dari sudut pandang filsafat, tasawuf, dan sains. Ya, karena sudut pandangnya Islam, maka akan menghasilkan konsep filsafat pendidikan Islam yang berkarakter Islam. Karena dasarnya itu adalah Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Kalau di peradaban lain tentu saja berbeda ya. Misalnya filsafat yang berasaskan paham materialisme ya. Filsafat materialisme. Bagi filsafat materialisme itu yang ada itu adalah yang nampak, yang materi. Nah, sehingga mereka percaya bahwa kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Tidak ada bagi mereka itu kehidupan di akhirat ya. Jadi banyak saintis barat itu menganut paham filsafat materialisme. Ya, bagi mereka kehidupan itu hanya di dunia ini saja. Karena mereka menyatakan bahwa yang ada itu hanya yang bersifat material.
yang bersifat spiritual itu seperti alam akhirat dan seterusnya itu tidak ada bagi mereka. Makanya filsafat materialisme ini mengarah kepada ateisme ya. Jadi filsafat materialisme ini mengarah kepada ateisme. Makanya banyak tokoh-tokoh saintis modern itu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, kalau pendidikan, kalau dunia pendidikan menganut falsafah materialisme, maka tentu saja dampaknya seperti yang kita jelaskan tadi. Kalau sebuah sistem pendidikan menganut atau didasarkan kepada filsafat materialisme, maka pendidikan yang diselenggarakan adalah pendidikan yang hanya mengejar kepentingan dunia saja, bukan mengejar kepentingan dunia sekaligus akhirat. Ya, jadi makanya sistem pendidikan di Barat itu cenderung dia ke kepentingan duniawi karena dasar dari pendidikannya itu adalah filsafat materialisme yang menafikan dimensi-dimensi spiritual, menafikan hal-hal yang bersifat ghaib, ya. Mereka nggak percaya Tuhan, nggak percaya malaikat, nggak percaya wahyu, nggak percaya hari akhir dan seterusnya. Nah, berbeda dengan Islam ya. Islam ini kan dalam salah satu ayat Al-Quran, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar ya. Surah Al-Baqarah itu ya. Nanti bisa dilihat lagi, tapi intinya itu doa sapu jagat itu ya, itu kan diambil dari surah Al-Baqarah ya. Dan itu menunjukkan bahwa Islam itu menghendaki agar umat Islam itu mencari kebahagiaan di dunia dan sekaligus di akhirat. Nah, itu tentu saja berbeda antara Islam dengan filsafat materialisme. Ya. Orang-orang yang menganut filsafat materialisme itu ateis, mereka tak percaya hal-hal yang bersifat spiritual. Karena mereka hanya percaya kepada hal-hal yang bersifat material. Kalau Islam, orang yang menjadikan Islam sebagai agamanya, maka mereka percaya bahwa kehidupan itu ada di dunia dan juga nanti kelak di akhirat. Ada yang syahadah, ada alam syahadah, alam yang bersifat material, dan ada alam ghaib, alam yang bersifat spiritual. Nah, ketika filsafat Islam itu diterapkan di dunia mengarahkan peserta untuk mengejar, untuk mendapatkan kebahagiaan tidak saja di duniawi seperti pendidikan di Barat, tapi juga mengejar kepentingan ukhrawi. Mengapa lembaga pendidikan Islam itu mengajarkan dua jenis ilmu? Ada ilmu keagamaan dan ada ilmu sains, ya. Ada ilmu umum. Sementara di Barat, ya, sekolah-sekolah milik pemerintah itu tidak memberikan pendidikan keagamaan, ya. Jadi yang dipelajari itu hanyalah pendidikan yang bersifat umum, ya, sains, ya, sains. Itu kalau kita tarik ke kajian filosofis, kajian filsafat, itu ternyata setiap sistem pendidikan itu ternyata didasarkan kepada ideologi masing-masing. Karena ideologi Islam itu fid dunya dan fil akhirah, maka dari aspek kurikulum, maka kurikulum itu harus fid dunya wal akhirah. Makanya di madrasah ada kurikulum yang berorientasi duniawi, ada yang berorientasi ukhrawi. Nah, karena memang secara filosofis ya, kehidupan itu ada di alam syahadah, ada di alam ghaib. Ya. Kita dituntut untuk bahagia di dunia sekaligus akhirat. Nah, untuk menggapai kehidupan duniawi itu perlu dikuasai ilmu-ilmu yang bersifat keduniawian atau ilmu-ilmu umum. Untuk menggapai kebahagiaan akhirat, maka perlu difasilitasi peserta didik itu untuk menguasai ilmu-ilmu yang bersifat ukhrawi, ilmu-ilmu keagamaan, ya.
ilmu-ilmu religius. Ah, Oke, itu pengantar ya. Jadi ternyata setiap istilah bisa saja sama filsafat. Di Eropa filsafat, di Amerika filsafat, di Australia filsafat, di Indonesia filsafat, di dunia Islam filsafat. Tapi walaupun istilahnya sama, belum tentu kajiannya sama. Ya, karena setiap istilah itu bisa berbeda secara substansi tergantung kepada ideologi orang yang menyampaikan ya. Nah, dalam pertemuan kita hari ini ada paling tidak 3 istilah lah, walaupun istilah Islamnya kita bisa tidak jelaskan di makalah, tapi ibu-ibu itu harus mengungkap apa itu filsafat, apa itu manajemen, apa itu pendidikan, ya. Nah, tapi tinjauannya adalah tinjauan Islam karena mata kuliah kita ini filsafat, manajemen, pendidikan Islam. Bagaimana pandangan Islam tentang filsafat? Bagaimana pandangan Islam tentang manajemen? Bagaimana pandangan Islam tentang pendidikan? Lalu nanti kita akan meramu ya, bagaimana apa itu filsafat, manajemen, pendidikan Islam. Kira-kira ada informasi ya ibu-ibu terkait dengan 3 istilah itu. Jadi kita masih fokus ya ke subbab pertama ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimanakah makna filsafat, manajemen, pendidikan dalam perspektif Islam. Di pertemuan awal saya sebenarnya sudah jelaskan itu ya, pengertian filsafat ya. Pengertian filsafat dalam tradisi Islam ya. Nah, coba ibu-ibu diungkap bagaimana perspektif Islam tentang filsafat, manajemen, dan kemudian pendidikan. Ya, mana manajemennya. Iya Pak, kami masih ingat kemarin itu Bapak sudah pernah jelaskan kalau buat makalah itu harus runtun Pak ya, pengertian dari judulnya. Tapi ya kayak itu kami lupa kemarin itu. Ya, jadi filsafat pendidikan, filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Bahan yang dipelajari meliputi tujuan, latar belakang, cara, hasil, dan hakikat pendidikan. Mungkin itu Pak. Kalau ini kan maksudnya kalau filsafat ini banyak Pak ya menurut para ahli. Yang kita ambil itu bagaimana Pak? Tadi ya ada banyak pendapat ya, tapi kan kita ambillah 1 atau 2 contoh pendapat yang mewakili ya dari semua pendapat itu. Kita ambil beberapa saja Pak ya. Ada informasi dari Ibu bertiga? Tentang apa Pak? Apa itu filsafat, manajemen, pendidikan? Karena di dalam makalah kan tidak ada itu ya, informasi itu ya. Jadi makanya ditanya oleh Pak Zahiri tadi ya. Iya Pak. Apa ini sebenarnya filsafat, manajemen, pendidikan Islam? Saya sedang mencari literatur ini. Tadi ada saya dapat, nanti mau saya share. Coba ibu kemukakan terlebih dahulu lah. Yang mana ya Pak? Nah, ini bisa Bapak Ibu baca ini ya. Ini adalah buku pengukuhan guru besar. Kebetulan saya sebagai editor, salah satu editornya. Itu ada saya share ya. Nanti bisa di-download
Saya baru tahu juga rupanya sudah di PDF-kan oleh teman saya. Nanti bisa dibaca ya, terutama di pengantar editor di tulisan saya. Di situ ada penjelasan tentang filsafat pendidikan Islam, tetapi itu walaupun tidak persis seperti diskusi kita hari ini, tapi bisa memberikan inspirasi lah paling tidak. Nah, jadi buku ini sangat tebal ini, sekitar berapa ya, 400 halaman lebih ya. Ini buku pengukuhan guru saya, Profesor Dr. Al-Rasyidin, MAG, sudah almarhum beliau. Beliau adalah guru besar dalam bidang filsafat pendidikan Islami ya, dalam bidang filsafat pendidikan Islam. Tapi sudah almarhum, masih muda, tapi sudah meninggal dunia karena sakit waktu itu. Jadi saya waktu itu disuruh untuk menyusun sebuah buku yang dipersembahkan untuk pengukuhan guru besar beliau dalam bidang filsafat. Jadi di dalamnya ada banyak perspektif Islam tentang filsafat pendidikan. Kajian kita kan filsafat manajemen pendidikan Islam. Nah, sebenarnya filsafat manajemen pendidikan Islam itu cabang dari filsafat pendidikan Islam ya. Makanya buku ini bisa menjadi buku utama dalam perkuliahan kita. Saya tadi baru cari ini, rupanya ada PDF-nya. Rupanya sudah di PDF-kan oleh kampus UIN Sumatera Utara. Jadi bisa saya share ke Bapak Ibu untuk menjadi sumber bacaan. Dan di buku ini terlihat ya, bagaimana ternyata kajian-kajian Islam itu memberikan sumbangsih bagi kajian pendidikan. Ya. Jadi kajian-kajian Islam memberikan sumbangsih bagi kajian pendidikan. Ada kajian bahasa Arab, apa kontribusinya bagi pendidikan. Ada kajian teologi, ya, apa kontribusinya bagi pendidikan. Ada kajian tasawuf, apa kontribusinya bagi pendidikan. Nah, ini terkait dengan materi minggu depan ya Pak Zahiri ya, hubungan filsafat manajemen pendidikan Islam dengan bidang lain ya. Jadi di buku ini terlihat bahwa semua ilmu-ilmu keislaman itu memberikan sumbangsih bagi kajian pendidikan, termasuk kajian manajemen pendidikan Islam. Ya. Jadi berkaitan tuh antara filsafat pendidikan Islam dengan filsafat manajemen pendidikan Islam. Dia masih satu rumpun ya, satu rumpun, tapi induknya itu adalah filsafat Islam. Ya. Filsafat Islam itu memiliki cabang, ada filsafat pendidikan Islam, lalu cabangnya lagi, rantingnya lah ya, filsafat manajemen pendidikan Islam. Jadi batangnya filsafat ya, cabangnya filsafat pendidikan Islam, rantingnya itu filsafat manajemen pendidikan ya. Nanti bisa dilihat di buku ini bagaimana konsep pendidikan dalam tradisi Islam ya. Tradisi Islam baik secara normatif, filosofis maupun empirik historis itu memberikan kontribusi bagi kajian-kajian pendidikan Islam ya. Nah, di buku itu nanti akan terlihat ya, mungkin bisa bisa dibuka filenya itu ya, di-download ini di halaman 10 Romawi ya, 10 11 ya, 11 saya menyajikan bersama teman saya menyajikan tentang bagaimana pandangan para filosof tentang filsafat ya. Kemudian pandangan para ulama tentang pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam. Sudah di-share di grup Ustaz? Sudah di-share di grup? Sudah ada belum? Di chat ini, di chat Google Meeting ini. Oh, iya. Saya tunggu di ya, di apa aja? Ini bisa apa enggak ini? Tinggal download saja. Ya, baik Ustaz. Iya, nanti bisa jadi masukan juga di makalah, karena di situ ada pengertian filsafat dalam tradisi Islam ya, termasuk pengertian pendidikan dalam
tradisi Islam. Nah, kalau kita lihat filsafat ya. Nah, tadi saya ungkap bahwa filsafat itu ada banyak di berbagai peradaban ya. Nah, kita lihat filsafat. Nah, ketika kita mendengar kata filsafat, maka kita sebagai akademisi muslim perlu melihat dalam perspektif Islam. Bagaimana filsafat dalam perspektif Islam? Maka kita lihat dalam bahasa Arab itu ada dua istilah. Pertama falsafah, yang kedua hikmah, ya. Falsafah dan hikmah. Nah, falsafah itu digunakan oleh tokoh-tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, ya tokoh-tokoh filsafat awal. Dan kata falsafah dalam bahasa Arab itu adalah arabisasi dari kata filosofia dari bahasa Yunani ya. Jadi kata falsafah itu bukan murni ajaran Islam, bukan murni bahasa Islam, tapi itu diadopsi dari bahasa Yunani. Ya. Memang filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia, tetapi oleh para pemikir Muslim awal itu diarabkan sehingga filosofia menjadi falsafah. Makanya salah satu karya Al-Kindi, filosof pertama dalam Islam, beliau menyebut dalam bukunya itu, judul bukunya itu Fi Falsafatil Ula ya. Nah, jadi karya Al-Kindi itu menggunakan kata falsafah. Itu arabisasi kata filosofia dari bahasa Yunani. Tetapi kemudian para filosof menyebut istilah lain dan itu lebih islami, yaitu kata hikmah. Ya, jadi para filosof ingin melihat bagaimana filsafat dalam tradisi Islam. Makanya dilihat dari bagaimana Al-Quran dan hadis membicarakan tentang filsafat ya. Dan setelah diteliti maka di dalam Al-Quran ternyata filsafat itu sinonim dari hikmah ya. Yu'til hikmata may yasha ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi banyak, ada sekitar 20 ayat berbicara tentang hikmah. Dan hikmah itu oleh sebagian mufassir itu artinya kebijaksanaan. Dan itu berarti sinonim dari Sophia. Philo, cinta, Sophia, kebijaksanaan ya. Berarti ada kesamaan istilah antara Sophia dengan hikmah. Makanya berarti hikmah dalam Al-Quran itu maknanya kebijaksanaan. Ada juga yang mengatakan argumentasi rasional ya. Ada juga yang mengatakan hikmah itu artinya filsafat ya, filosofis. Makanya serulah kepada jalan Tuhanmu dengan jalan rasional, dengan filosofis atau secara rasional. Jadi ada mufasir di dunia Islam yang memaknai hikmah itu dengan filsafat ya. Jadi secara etimologi berarti ada dua, falsafah dan hikmah. Ya. Kalau dalam tradisi Barat ada lagi kajiannya bahwa filsafat itu begini-begini ya. Nah, tapi kita kan menggunakan nalar bayani ya, nalar bayani tentang filsafat. Maka kita harus merujuk bagaimana konsep Al-Quran dan hadis tentang filsafat ya. Berdasarkan kearifan dalam peradaban Islam. Kita temukan ya dalam kajian-kajian ternyata dalam Al-Quran pun sudah disebutkan kata filsafat, tapi dengan istilah hikmah ya, dengan istilah hikmah. Nanti Bapak Ibu bisa lihat tafsir ya, kitab tafsir apa itu hikmah ya. Nanti ada yang memaknai kebijaksanaan, ada yang memaknai rasionalitas, ada yang memaknai filosofis, ada yang memaknai argumentasi rasional, jadal, ya, mantik dan seterusnya. Nah, itu etimologi ya, kita melacak asal usul kata filsafat dalam Islam. Ya. Kalau makna secara terminologisnya kita bisa ambil pendapat misalnya pendapat Profesor Muhammad Taqi Misbah Yazdi itu, bahwa filsafat itu adalah pengetahuan tentang segala sesuatu secara rasional. Ya. Pengetahuan tentang segala sesuatu secara rasional. Ya.
Jadi intinya filsafat itu adalah kajian-kajian rasional terhadap segala yang ada ya, baik Tuhan, alam maupun manusia. Tetapi tentu saja kesimpulannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ya, makanya beda filsafat Barat dengan filsafat Islam. Kalau filsafat Islam, kajian tentang segala sesuatu itu memperkuat penjelasan Al-Quran dan hadis tentang Tuhan, alam, dan manusia. Ya. Jadi kajian filsafat itu meliputi 3 aspek itu. Tuhan, alam, dan manusia. Itu yang disebut oleh Profesor Mulyadi Kartanegara sebagai trilogi metafisika. Ya. 3 kajian tentang filsafat metafisik. Ya. Tuhan, alam, dan manusia. Jadi dalam kajian filsafat Islam, ya, yang dibahas itu adalah konsep ketuhanan, konsep kemanusiaan, dan konsep alam, ya. Tapi penjelasannya itu secara rasional, ya. Dan kesimpulannya itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Itu konsep filsafat, ya. Oke. Kemudian ada istilah pendidikan, ya. Pendidikan, ya. Ya, kita bisa ambil pengertian bahwa pendidikan itu berasal dari kata education, ya, educate. Nah, itu kan tradisi Barat. Kita kan manajemen pendidikan Islam. Maka kita lihat apa makna pendidikan dalam perspektif Islam, dan kita bisa merujuk kepada keputusan konferensi internasional dalam bidang pendidikan, ya, bahwa istilah pendidikan dalam tradisi Islam itu mengacu kepada 3 istilah, ya, tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ya, nanti Bapak Ibu bisa baca apa itu makna tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Ya. Tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib itu bahasa Arab, dan itu terdapat di dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Tarbiyah dan ta'lim itu ada di dalam Al-Quran, walaupun tidak persis ta'lim atau tarbiyah, tetapi akar kata tarbiyah dan ta'lim ada sangat banyak di dalam Al-Quran. Sementara kata ta'dib itu disebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau kita di dalam makalah mahasiswa manajemen pendidikan Islam itu, ya, memang perlu diungkap, ya, pengertian pendidikan menurut tokoh Barat, tapi tidak terlalu relevan, ya. Nah, kita juga ulama-ulama kita juga memiliki perspektif tersendiri, ya, tentang pendidikan. Oleh karena itu selayaknya lah kita lebih menggunakan teori yang diungkap oleh ulama kita ketimbang ulama mereka. Sama-sama ulama, tetapi satu insya Allah masuk surga karena beriman, dan yang di sana itu tidak beriman. Jadi hanya sebatas konsep, tapi tidak membawa kepada ukhrawi, ya. Memang konsep mereka itu Barat maksudnya itu, ya, tidak berorientasi kepada akhirat, tetapi berorientasi kepada duniawi. Jadi nanti di makalah perlu diungkap itu, ya, bahwa dalam Islam, ya, istilah pendidikan itu mengacu kepada tarbiyah, ta'lim, dan ta'dib. Apa makna tarbiyah, apa makna ta'lim, apa makna ta'dib itu diungkap, ya. Termasuk nanti berbicara tentang tujuan pendidikan, ya. Tujuan pendidikan dalam Islam itu apa, ya, secara umum saja. Nanti akan berbeda, ya, antara tujuan pendidikan di Cina dengan tujuan pendidikan di dunia Islam. Nah, Republik Rakyat Cina itu kan banyak dipengaruhi oleh ideologi komunis, ya. Kita tahu ideologi komunis itu dasarnya itu adalah ateisme, ya. Jadi komunisme itu mengarah kepada ateisme, tidak percaya kepada hal-hal yang bersifat gaib, Tuhan, dan seterusnya. Oleh karena itu orientasi pendidikan yang berasaskan ateisme itu hanya berorientasi kepada dunia, ya. Menafikan kehidupan ukhrawi, ya, menafikan kehidupan yang bersifat gaib, ya. Sementara dalam pendidikan Islam, karena dasarnya itu adalah Al-Quran dan hadis, maka pendidikan Islam itu berorientasi kepada kehidupan duniawi sekaligus kehidupan ukhrawi, ya. Makanya tujuan pendidikan Islam adalah salah satunya membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa sehingga mampu membawa mereka
kepada kebahagiaan dunia sekaligus kebahagiaan akhirat. Ya. Apa dalilnya? Ya surah Al-Baqarah ayat berapa itu? 201 apa 210? Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Jadi ternyata beda ya. Sama-sama education atau pendidikan, tetapi education di dunia Islam dengan di dunia peradaban lain itu berbeda substansinya. Ya karena orientasi kita berbeda. Orientasi kita duniawi sekaligus ukhrawi. Di sana duniawi. Nah, walaupun duniawi oke lah, sama-sama duniawi, tetapi konsep duniawi Islam dengan konsep duniawi Barat itu berbeda. Ya, misalnya di dunia ini di Barat mengusung kebebasan, kita juga mengusung kebebasan. Tapi ternyata walaupun sama-sama membicarakan masalah kebebasan, tapi hakikatnya berbeda ya. Di dunia Islam itu tidak ada kebebasan yang tidak terbatas, tapi kebebasan juga ada batasnya. Sementara di Barat itu kebebasan mutlak, ya, kebebasan mutlak. Makanya di Barat itu ada dilegalkan misalnya LGBT ya, lesbian, gay, biseksual dan transgender ya. Sana diakui. Di dunia Islam tidak diakui karena itu bertentangan dengan sunatullah, ya kan? Dan ketika kelompok LGBT, LGB itu misalnya berzina, ya di sana tidak ada implikasi, ya tidak ada rajam atau tidak ada cambuk, ya bebas di sana, itu pilihan mereka. Tapi di dunia Islam ya kita bebas, tetapi bebas itu kalau mau ke surga ada batasnya, dibatasi. Nah, ketika seseorang LGBT itu berzina, itu ada dari yang tidak LGBT saja berzina ada implikasinya ya. Nah, di Barat berzina ya sepanjang suka sama suka itu tidak ada persoalan, tidak ada dampaknya. Jangan cerita ukhrawi, duniawinya nggak ada dampaknya karena suka sama suka. Tapi di dunia Islam ada dampaknya duniawi sekaligus ukhrawi. Ternyata itu ya beda. Nah dulu ada seorang novelis, mungkin Bapak Ibu kenal karena mungkin di zaman Bapak Ibu muda tokoh ini menulis sebuah novel yang berjudul The Satanic Verses ya, ayat-ayat setan yang ditulis oleh Salman Rushdie ya, seorang novelis. Itu mengkritik Al-Quran yang dianggap sebagai ayat-ayat setan. Nah, oleh dunia Islam difatwakan bahwa Salman Rushdie ini sudah murtad sehingga boleh dibunuh ya. Lalu Salman Rushdie ini melarikan diri ke Inggris. Oleh pihak Inggris beliau diberikan pengamanan super ekstra, tidak boleh diganggu gugat karena Salman Rushdie itu hanya menyampaikan ekspresinya ya. Jadi di Inggris dibela lah Salman Rushdie karena Salman Rushdie ini hanya menyampaikan memiliki hak untuk bebas ya, dia bebas dan salah satunya kebebasan berekspresi, berpendapat, dan karya Salman Rushdie itu adalah wujud dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Jadi walaupun menghina Al-Quran ya, itu tidak ada masalah di Inggris, itu adalah kebebasan berekspresi dan berpendapat. Tapi di dunia Islam ya, kita bebas mengungkapkan pendapat, tetapi ada hal-hal tertentu yang membuat kita tidak bebas. Dan kenapa? Karena itu bisa berdampak kepada kehidupan duniawi kita sekaligus kehidupan ukhrawi. Jadi sama-sama menjelaskan makna bebas, tetapi substansinya berbeda antara Barat dan makanya ketika bicara hak asasi manusia, ada kita misalnya melihat diskusi di televisi, misalnya ketika berbicara HAM, kita akan lihat satu perspektif Islam, satu perspektif Barat. Jadi nggak ketemu dia, padahal sama-sama membahas tentang hak asasi manusia. Nah, termasuk dalam diskusi kita ini konsep pendidikan ya. Ada perspektif Islam, ada perspektif Barat ya. Nah, dalam Islam tadi tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Nanti saya rekomendasikan Ibu membaca karangan Sayyid Muhammad Naqib Al-Attas ya. Tokoh pendidikan di level internasional, buku-bukunya sangat bagus dan beliau mengemukakan apa makna pendidikan sejatinya gitu ya. Beliau lebih menggunakan istilah ta'dib ketimbang tarbiyah dan taklim ya. Tapi banyak tokoh juga yang lebih cenderung menggunakan istilah
tarbiyah, taklim dan takdib. Oke, itu pengertian secara manajemen. Manajemen apa ini, Bu, pengertiannya? Tadi belum diungkap, manajemen. Sebentar saya matikan karena ini baterai laptopnya mau habis nih. Coba Ibu dulu juga. Apa makna manajemen, terutama perspektif Islam, ya? Kenapa kau tidak jelaskan? Sana. Iya Bu Cu, disuruh jelaskan manajemen. Terutama menurut perspektif Islam. Manajemen perspektif Islam. Gimana Bu? Apa manajemen ya? Makna manajemen ya? Kalau manajemen ini kan memang yang mengembangkan ilmu manajemen itu dunia barat ya. Jadi perlu juga kita ungkap apa perspektif barat tentang manajemen ya. Apa Bu manajemen Bu? Manajemen ini katanya berasal dari bahasa Italia ya. Ketika sebut bahasa Italia gimana cara menyebutkannya ini? Manageri ya, mengendalikan ya, atau bahasa Latin manus yang berarti tangan. Ini ada satu buku yang bagus ini, jadi Bapak Ibu manfaatkan juga Google Books ya, Google Books walaupun tidak 100% bisa kita baca, tapi istilah-istilah tertentu bisa kita baca ya. Ya. Nah, dalam Islam apa ini? Manajemen apa makna dalam perspektif Islam? Apa penyebutan manajemen dalam tradisi Islam? Al-Quran. Dalam bahasa Arab lah berarti ya, dalam bahasa Arab manajemen. Perencanaan, Pak. Maksudnya gini, istilah manajemen dalam tradisi Islam. Nanti kita akan menemukan istilah idaroh. Dalam Al-Quran itu ada kata tadbir ya. Jadi Ibu perlu mengetahui ya istilah Islam untuk manajemen, idaroh ya. Jadi di Fakultas Tarbiyah YN Losmawi itu ada sebuah jurnal, nama jurnal itu Jurnal Al-Idaroh ya. Itu jurnal di prodi manajemen pendidikan Islam. Jurnal Idaroh, dan idaroh itu artinya ya manajemen. Itu diambil dari kata tadbir ya. Dalam bahasa Al-Quran ada kata tadbir ya. Itu masdar dari dabbara yudabbiru tadbiran ya. Artinya apa itu tadbir? Itu penerbitan, pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Walaupun tidak sama persis, tapi ternyata memang istilah-istilah dalam kajian manajemen itu ada di dalam Al-Quran dan ada dalam hadis. Tinggal lagi kurang dieksplorasi oleh para pengkaji manajemen pendidikan ya. Jadi sebenarnya dunia Islam itu juga sangat kaya ya. Walaupun secara ilmu itu diungkap pertama sekali oleh dunia barat tentang manajemen tadi, karena manajemen itu sendiri berasal dari bahasa Italia tadi ya. Bahasa Italia, bahasa Latin. Berarti kan di barat yang pertama kali mengembangkan ilmu manajemen. Tapi apakah dunia Islam sebelum abad modern ini tidak ada sumbangsi dalam bidang manajemen? Pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Tinggal lagi kita tidak mengeksplorasi, tidak mencari informasi secara serius ya terkait dengan manajemen dalam perspektif Islam. Kita pasti ingat ya bagaimana dinasti Abbasiyah ya, yang begitu mampu menguasai dunia dalam bidang politik, sosial, ekonomi, termasuk ilmu pengetahuan.
Ya tentu saja mereka bisa menjadi sebuah orang-orang Arab dulu ya, bisa membangun sebuah dinasti besar dan merupakan negara adidaya di eranya. Tidak mungkin mereka bisa besar tanpa memiliki manajemen yang bagus. Nah, tentu saja berarti manajemen itu sudah ada di era keemasan Islam. Ya. Tinggal lagi kita tidak mampu menggali ya, informasi yang tersimpan dalam karya-karya klasik yang ditulis oleh para ulama, terutama dalam bidang pendidikan. Ya. Jadi kita bisa melacak ya. Jadi kalau mau mengetahui bagaimana perspektif Al-Quran atau hadis tentang manajemen, cari ya ayat yang berbicara tentang tadbir ya. Atau kita bisa melihat ya kajian-kajian manajemen, lalu kita melihat apakah setiap teori dalam manajemen itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran atau hadis atau pendapat para ulama. Nah, itulah nanti diungkap lah ya, diungkap. Tapi jadi saya hanya menyampaikan pokok-pokoknya saja. Ya, filsafat itu ada falsafah, ada hikmah. Nanti bisa dibaca di buku yang saya share tadi. Itu Baik Ustaz, baik. Nah, Bapak Ibu yang lain juga bisa baca nanti apa itu filsafat dalam tradisi Islam, apa itu pendidikan dalam tradisi Islam ya. Cuman di dalam buku ini tidak ada konsep manajemen dalam perspektif Islam, karena memang buku ini bukan filsafat manajemen pendidikan, tapi filsafat pendidikan Islam. Nanti bisa dilihat lah. Nah, tapi intinya di makalah ini perlu diungkap pengertian filsafat, manajemen, dan pendidikan ya. Nah, untuk pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam itu ada saya rangkum itu di nanti Bapak Ibu bisa lihat ya. Jadi filsafat manajemen pendidikan Islam di kolom chat tuh. Iya. Filsafat manajemen pendidikan Islam adalah cabang dari filsafat pendidikan Islam. Nanti bisa saja para ahli berbeda pendapat, tidak ada masalah. Ya. Karena memang dalam kajian akademik itu biasa berbeda pendapat ya. Nah, apa pengertian filsafat manajemen pendidikan Islam? Itu adalah implementasi prinsip dan kaidah ajaran Islam atau filsafat Islam dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Atau masalah-masalah manajemen pendidikan harus berasal dari prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ajaran Islam. Itu pengertian yang pertama. Atau ada yang kedua juga, aplikasi dari filsafat Islam terhadap pengkajian persoalan-persoalan manajemen pendidikan. Itu pengertian yang kedua. Yang ketiga, filsafat manajemen pendidikan Islam adalah filsafat Islam yang diaplikasikan dalam ilmu manajemen pendidikan. Dari mana dasar pengertian ini? Ini adalah pengertian dari filsafat pendidikan. Ya, pengertian yang pertama itu diambil dari pengertian Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani. Saya lihat makalah juga merujuk ke itu kalau tidak salah tadi. Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani mengatakan bahwa filsafat pendidikan Islam itu adalah mengimplementasikan prinsip atau kaidah ajaran Islam dalam bidang manajemen pendidikan, dalam bidang pendidikan Islam. Lalu saya tambah manajemen pendidikan Islam. Jadi ini diadaptasi dari pendapat Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani. Jadi FMPI, filsafat manajemen pendidikan Islam itu adalah intinya dalam kajian kita ini kita mengimplementasikan, menerapkan konsep-konsep Islam dalam bidang manajemen pendidikan Islam. Artinya apa? Bahwa kajian manajemen pendidikan Islam itu harus didasarkan kepada prinsip dan kaidah ajaran Islam. Ya. Atau juga dalam kajian kita terhadap persoalan-persoalan manajemen pendidikan, itu kita bisa mendapatkan inspirasi dari kajian filsafat Islam. Ya. Jadi dari tiga pengertian ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa dalam kajian kita nanti ya terkait dengan manajemen pendidikan Islam, ya, kita harus menjadikan tradisi Islam sebagai inspirasi, sumber inspirasi dalam mendiskusikan
tema-tema manajemen pendidikan. Nah, itu dia hakikat dari filsafat manajemen pendidikan Islam. Makanya di awal saya ungkap 4 nalar ya. Dalam peradaban Islam itu dikenal 4 nalar. Nalar bayani ya, kajian Al-Quran dan kajian hadis ya, kajian tafsir. Yang kedua kajian burhani, ya, nalar burhani maksudnya itu kajian-kajian filsafat dalam Islam. Dan yang ketiga nalar irfani, yaitu kajian-kajian sufistik, spiritual. Dan yang keempat nalar tajribi ya, kajian-kajian yang bersifat saintifik. Nah, begini maksudnya. Dalam kajian filsafat manajemen pendidikan Islam ini, kita mengkaji masalah-masalah manajemen pendidikan berdasarkan berdasarkan tradisi Islam ya, berdasarkan tradisi. Kita perlu menggali informasi dari Al-Qur'an, dari hadis, dari karya-karya para filosof muslim, para sufi dan para ilmuwan muslim ya. Kita jadikan keempat kearifan itu sebagai dasar kita dalam membahas masalah-masalah manajemen pendidikan. Jadi kita mengkaji tentang manajemen pendidikan, tapi kita tidak boleh mengisi konsep manajemen pendidikan itu dengan tradisi lain, tapi tradisi Islam. Ya. Kita perlu mengungkap ya bagaimana konsep pengorganisasian ya, perencanaan misalnya yang pertama, perencanaan. Bagaimana konsep perencanaan dalam Al-Quran hadis menurut para sufi ya, menurut para ilmuwan muslim, menurut para filosof ya. Kita bisa menggunakan cara berpikir mereka atau kita bisa menggunakan hasil pemikiran mereka dalam membicarakan masalah-masalah manajemen pendidikan ya. Nah, jadi harapannya begitu ya. Jadi kita ambillah misalnya pendapat Muhammad Al-Tomi Al-Syaibani ini ya. Berarti kita dalam membicarakan manajemen pendidikan harus berdasarkan ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam itu kan 3 paling tidak. Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Ya kan? Al-Quran dan hadis berarti nalar bayani ya. Ijtihad ulama ya masuk dalam kategori 3 ya. Nalar burhani, nalar irfani, dan nalar tajribi, yaitu ijtihad ya. Nah, oleh karena itu dalam membahas masalah-masalah manajemen pendidikan, kita tidak boleh melupakan ajaran Islam. Atau dengan kata lain, ajaran Islam harus menjadi sumber inspirasi dalam pengkajian masalah-masalah manajemen pendidikan. Itu dia pokoknya ya. Jadi kalau manajemen itu kan dia membicarakan misalnya planning, organizing, actuating, dan controlling gitu ya. Paling tidak kan itu ya. Iya. Nah, dalam pengkajian berapa tema? 1, 2, 3, 4. Walaupun ada banyak pendapat lain. Dalam 4 hal itu, kita harus mengkajinya berdasarkan perspektif Islam. Ya, bagaimana planning dalam Al-Quran hadis, dalam karya-karya para ulama. Bagaimana seharusnya planning, bagaimana seharusnya controlling dan seterusnya. Jadi intinya setiap persoalan manajemen pendidikan kita harus meninjaunya dari sudut prinsip dan kaidah ajaran Islam. Jadi pertemuan pertama ini sangat strategis karena landasan bagi kajian berikutnya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Saya kira cukup ya. Saya kebetulan di Medan ini. Maghribnya sebentar lagi. 10 menit lagi maghrib ya. Ini juga udah mau azan, udah mulai ngaji. Oke. Baik, kita cukupkan ya. Ini, jadi Ustaz, ini diperbaiki kapan dikumpul kembali? Ya paling lambat sebelum waktu ujian semester ya. Oh ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Baik, untuk minggu depan ya. Minggu depan temanya apa itu? Saya Pak. Zahiri. Pak Zahiri ya.
filsafat dan hakikat. Hubungan FMPI, pendidikan Islam dan ilmu lainnya, Pak ya? Enggak, filsafat, hakikat. Ini yang di-share kemarin beda sedikit nih. Hakikat tuh? Apa judulnya, Pak? Hakikat, filsafat dan pendidikan Islam itu ada hubungannya. Oh gitu, oke. Baik. Yang di-share oleh Pak ini beda sedikit tuh kelihatannya tuh. Pak Fadli. Pak Amin ya, Pak.